Oke, kita akan membuat sebuah progress bar. Ya, contohnya seperti ini progress bar. Ini saya ambil dari contohnya punyanya Sci-Fi Pack, ya Sci-Fi apa namanya? Sci-Fi UI GUI Pack yang tadi kita gunakan. Ya, progress bar yang standar itu yang bagian atas, tapi kalau diperlukan itu bisa juga dimodif. Ya, gambarnya bisa dimodif pakai yang bawah. Dan jenisnya itu bisa horizontal, bisa vertikal, atau bahkan radial, muter. Ya, contohnya kalau ada teman-teman yang pernah main Diablo, itu dia bentuknya adalah orb, ya, lingkaran gitu. Itu konsepnya sebetulnya sama. Nanti di Unity implementasinya sama semua sebetulnya. Ya. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk memvisualisasikan sebuah nilai yang punya minimum dan maksimum. Ya, minimumnya sekian, maksimumnya sekian. Misalnya dipakai untuk health, mana, terus apalagi ya, stamina, target, dan seterusnya. Konsepnya sebetulnya menggunakan sebuah image yang jenisnya diganti menjadi field. Ya, untuk yang bentuk gambarnya standar seperti ini, ya itu paling gampang pakai field. Kalau yang bentuknya agak dalam tanda kutip tidak standar ya, alias ada bar, ada ornamen-ornamennya bentuk bar apa ya, bentuk satuan seperti ini, sebetulnya bisa juga sih pakai field. Kalau mau diakali boleh, ya. Tapi kalau teman-teman coba cari eh, asetnya yang disediakan itu bentuknya gini. Ya, bentuknya itu cuma satu satu apa ya ini satu elips disediakan bentuknya cuma satu aja ya dan bukannya langsung penuh satu bar seperti ini. Nah, itu perlu ngakalin sedikit kalau kita punyanya asetnya hanya segitu aja. Nanti saya akan beritahu kira-kira ngakalinnya gimana, teman-teman bisa terapkan sendiri. Ya. Tapi secara umum bar itu bisa dibuat dengan menggunakan image yang field dan nanti ada sebuah properti namanya field amount. Ya, dia mengendalikan seberapa banyak image itu akan dimunculkan di layar. Ya, dari originnya. 0 itu artinya tidak dirender sama sekali, tidak digambar sama sekali. Kalau 1 itu full digambar semua. Nah, ini contohnya fill image yang horizontal, yang vertikal, dan radial. Ya, ini adalah bar yang paling umum sekali ya, bar horizontal, hanya dengan memainkan fill amount aja. Bisa dibikin vertikal, atau kalau mau, bisa juga radial. Ya, teman-teman mungkin ingat satu contoh yang ada di slide kapan hari waktu bikin user interface ada skill icon. Nah, itu menggunakan yang radial. Ya, saat ini sayangnya kita tidak punya skill apa-apa, jadi tidak bisa nyoba yang radial. Nanti silakan coba-coba sendiri ya untuk yang jenisnya radial. Nah, sebagai contoh, mari kita berasumsi bahwa kita punya target nilai BTC untuk menyelesaikan sebuah level, dan barnya ini nanti akan diisi sesuai dengan nilai BTC yang sudah dikumpulkan sejauh ini. Maka, kita bikin UI-nya dulu ya, desain UI-nya. Di Canvas, bikinkan sebuah child, ya, create empty, kasih nama target progress. Oops, sorry. Aduh, salah. Target progress. Nah, dia posisinya saat ini di sono. Tolong dipindah ke bawahnya panel score ini. Ya, misalkan saya pindahkan ke sini. Lalu size-nya samakan dengan atasnya, ya. 500. 500, height-nya 100.
anchor-nya pindah ke kanan aja, ya kanan atas, supaya dia ngikut panelnya, ya gini. Ya di sini size-nya diganti 50, ya kalau sekarang belum kelihatan visualnya ya. Nanti kalau terasa progress bar-nya itu terlalu gemuk, ya terlalu tinggi, nanti kecilkan aja jadi 50. Ya saya belum tahu 100 nih seperti apa tampilannya di bawah karena belum ada visualnya. Nah, sekarang kita tambahkan UI image biasa menjadi childnya dari target progress. Frame-nya dulu yang dimunculkan. Ya, jadi klik kanan, pilih UI, kemudian image. Kita ganti ini jadi frame namanya. Bikin aja dia stretch. Ya, terus posisinya juga di stretch supaya full satu layar. Bukan satu layar ya. Supaya full sesuai dengan lebarnya target progress. Kemudian ganti image-nya dengan progress bar. Nah, ini masih, sorry, bukan progress bar, tapi background. Mana ya background-nya? Background-nya, oh di sini ternyata. Ya, jadi dia ada di, saya coba geser sebentar, di foldernya Skin Assets. Ya, di foldernya Skin Asset, progress bar background, ubahlah dulu jadi sprite, 2D and UI, apply, baru kita masukkan ke sana. Mana tadi? Sini. Oke, saya rasa frame saya oke lah sudahan ya. Cukup cukup ketinggiannya cukup. Nah, berikutnya tambahkan lagi sebuah image. Kali ini untuk barnya. Ya, langsung aja barnya menggunakan bar yang kali ini ada di bar. Ya, progress bar. Pakai yang ini. Ganti juga type-nya sebagai sprite. Ini kayaknya semua mending diganti sebagai sprite ya, tapi ya sudahlah, nanti aja. Apply, lalu gantilah image-nya dengan progress bar. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan dulu. Ya, ini pas enggak ini? Kalau misalkan saya bikin dia stretch, oh ternyata pas. Ya, pas banget. Sepertinya sudah dihitung sama yang buat aset. Ya, jadi kita tidak perlu ganti ukuran apapun. Ya, ukuran frame dan ukuran barnya sama semua. Dan itulah juga mungkin sebabnya kenapa banyak lahan kosong di sini. Ya, oke. Nah, sekarang coba gantilah image type-nya menjadi field. Kemudian fill method-nya ganti jadi horizontal. Fill origin-nya biarkan dari left. Lalu silakan dites. Nah, mantap ya ini barnya. Intinya hanya dengan memain-mainkan fill amount, kita bisa membuat sebuah gambar yang lama-lama penuh sendiri. Ya, jadi konsepnya progress bar itu cuma ada dua image, ya frame, terus ada barnya sendiri yang ditumpuk di atasnya, dan barnya itu harus image type-nya fill. Nanti kita tinggal main-mainkan fill amount-nya dari script. Oke, ini sudah fill image, ini sudah. Nah, sekarang kita akan sync-kan ya progress bar-nya itu dengan skor sekarang. Misalkan nih, ya katakanlah targetnya adalah 1 BTC. Nah, kita akan hitung nilai normalnya dari player score untuk mendapatkan fill amount yang tepat.
Caranya menormalkan sebuah nilai itu cukup dibagi aja dengan nilai maksimumnya, tapi dengan asumsi nilai minimumnya adalah 0. Kalau nilai minimumnya bukan 0, maka caranya adalah bagilah dengan range-nya, alias max dikurangi dengan min. Karena player score kita minimumnya adalah 0, maka ini sudah normal, bahkan nilai maksimumnya 1. Ya, sengaja ini. 0, 1, ya, jangkauan dari 0 sampai 1 itu namanya sudah nilai yang normal. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, maka silakan dibuka kembali game state-nya. Kita perlu 2 buah field baru, ya target, misalkan 1 float, dan image-nya sendiri, yaitu target bar. Saya tambahkan di mana ya enaknya? Karena itu state, saya tambah di sini aja. Public float target 1 float dan public image. Nah, image ini hati-hati karena ada banyak. Ya, pilihlah yang image in Unity Engine.ui. Ya, kalau misalkan Visual Studio tidak berhasil menyarankan image seperti punya saya gini, teman-teman perlu nambahkan dulu di atas using Unity Engine.ui. Oke ya, saya kasih namanya target bar aja deh, target bar. Nah, kemudian ya kita harus menyesuaikan target barnya ini begitu nilai skornya berubah. Maka balik lagi ke propertinya si skor. Ya, kalau target barnya tidak nol, fill amount-nya kita hitung dengan skor dibagi target. Ya, walaupun sekarang targetnya 1. Tapi itu dibiarkan aja kalau misalkan mau targetnya 2, kita tidak perlu ganti script apa-apa. Ya, kalau target barnya tidak nol, maka target bar dot fill amount kita atur sebagai skor dibagi dengan target. Oke, gitu aja sih perubahannya. Simpel banget ya ternyata bikin progress bar. Ya, codingnya juga sederhana sekali. Yang penting kita bisa mengubah fill amount-nya. Nah, perubahan di start sudah kita lakukan secara tidak sengaja tadi. Ya, skornya di reset dulu jadi 0, supaya target bar-nya itu ketika gamenya mulai, itu juga mulai dari 0. Oke, mari kita tes. Sudah di-save belum ya? Oh, sudah di-save. Kemudian jangan lupa diatur dulu barnya. Ya, di sini ada target bar none, harus diatur dulu. Baru kemudian kita bisa mainkan. Nah, terlihat ya barnya kosong di sana. Begitu saya ambil sebuah koin, maka dia akan terisi sendiri secara otomatis. Oke, bisakah saya mendapatkan target 1 BTC dalam 1 menit yang tersedia? Kayaknya sih sudah hopeless ini. Ya, sudah separuh jalan masih segitu dapatnya. Oke, aduh tadi muncul barusan. Oke, dikit lagi 95. Masih sempatkah ini? Ye, sudah dapat 1 BTC. Ya, dia lebih sih enggak masalah. Ya, karena fill amount itu nilai maksimumnya 1. Ya, jadi gampang sekali bikin sebuah progress bar. Nah, kalau mau dianimasikan gimana? Bisa banget. Ya, misalkan barnya itu terisi secara perlahan atau bahkan berkurang secara perlahan. Ya, boleh pakai code sendiri. Ya, kalau merasa tertantang jiwa codingnya, boleh bikin code sendiri. Tapi ada cara yang sederhana. Ya, pakai sebuah package free namanya .win.
Ya, silakan cari dari package dari Asset Store. Saya sudah add to my asset, jadi saya tidak perlu nyari lagi. Ya, alamatnya di sini saya taruh alamatnya di description di bawah. Kemudian tambahkan, ya tambahkan aja dot mana dot ya. Nah ini dot twin. Ya, kalau sudah add to my asset, open in Unity, lalu download dulu. Saya kebetulan sudah punya, jadi tinggal ngimpor. Nah, ini diimpor aja semua. Ya, pastikan terpilih semua, lalu klik import. Dia akan dimasukkan ke folder plugin, jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan merasa, waduh ini nanti folder asetnya tambah berantakan ya, karena tadi ada banyak sekali folder di dalamnya. Ya, tidak usah khawatir, dia masuk ke plugin, jadi tidak ada di assets. Nah, instalasinya mungkin agak lama karena dia punya banyak script di dalamnya, ya. Dan nanti dokumentasinya bisa dicari aja di, oh saya lupa naruh, oh ini dia, ya ada dokumentasinya di sini, bisa dibaca-baca, ya berbagai method yang dimiliki oleh Dotwin itu apa. Ya, intinya nanti untuk melakukan twinning itu method depannya namanya DO. Ya, DO terus ini itu tidak perlu. Nanti bisa dilihat di sini ada banyak sekali method yang diberikan. Ya, jadi menganimasikan sesuatu yang dengan konsepnya twin, ya itu sudah dibuatkan semua metodenya. Ya, twin itu istilahnya adalah mengubah perlahan dari nilai A ke nilai B dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini image itu punya DO fill amount. Jadi kita bisa mengganti fill amount itu dari nilai ke nilai terbaru, dari nilai sekarang ke nilai terbaru, ya di float 2 ini, ya dan animasinya itu dijalankan selama durasi ini. Jadi tidak perlu ngoding, ya. Nah, begitu selesai ngimport, teman-teman akan dapat panel baru, new version of Dotwin imported. Buka aja, turutin aja ya. Jadi klik aja tombol ini, open Dotwin utility panel. Kemudian di sini ada tombol setup Dotwin. Diklik. Kemudian kita harus nunggu lagi ya, karena Unity masih ngompil. Ya, di bawah, waiting for Unity to finish the compilation process. Ditunggu aja. Ya, nanti kalau kompilasinya semuanya sudah selesai, maka semua UI yang ada di atas ini, yang sekarang lagi ke dim, ini akan bisa dipilih. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, yang kita pilih cukup yang user interface saja. Sementara audio kita lagi tidak punya audio, physics juga tidak punya, physics 2D apalagi karena ini gamenya game 3D, ya sprite juga tidak ada karena game 3D. Nah, sudah selesai. Maka ini dimatikan semua. Kita hanya butuh yang UI untuk saat ini. Ya, nanti kalau memang diperlukan, kita bisa tambahkan modul lagi. Jadi tidak usah khawatir. Ya, sekarang pilih yang UI saja, kemudian klik apply. Dan sekarang si Dotwin kita siap dipakai. Oke, dia masih ngompal sedikit. Ya, ini tinggal ditutup, sudah selesai instalasinya. Sudah siap digunakan. Caranya menggunakan gimana? Ya, balik ke sini, ya, ini harus di-reload memang. Ya, karena ada solution baru yang ditambahkan, yaitu solusinya si Dotwin. Ya, ini nambah satu lagi.
Oke, apakah sudah siap ini? Oke, ready. Maka sudah siap. Nah, yang tadinya caranya ngisi sebuah progress bar itu seperti ini. Gantilah dengan target bar dot do fill amount. Lalu dalamnya skor bagi target tetap. Belakangnya itu durasinya berapa lama? Misalkan setengah detik. Ya, jadi caranya berubah sedikit karena kita pakai dot win. Ya, bukan lagi target bar dot fill amount sama dengan, tapi sekarang jadinya target bar dot do fill amount dalam kurung nilai tujuannya berapa, durasinya berapa lama. Nah, salah. Kalau ini dites, saya akan save sekalian. Kalau dites, ya pertama-tama akan kelihatan barnya beranimasi ke sana. Oke, lama ternyata 0,5 detiknya. Ya, lalu perhatikan barnya itu beranimasi. Ya, dia ngisi perlahan-lahan selama setengah detik. Oke, rasanya nggak setengah detik deh itu. Sebentar, saya isi berapa tadi ya? Oh, 0,5 F, pantesan. Lama banget. 0,5. Ya, makanya saya merasa perubahan barnya kok lambat sekali tadi yang eh, di saat pertama. Oke, saya ulangi lagi ya. Play. Nah, itu dia. Ini baru benar. Ya, jadi barnya akan terisi ke targetnya setengah detik aja. Tuh, hilang semua. Oh, itu dia. Dan muncul lagi. Saya ambil. Oh, kebetulan dapat yang nilainya tinggi. Ya, maka bar kita sekarang beranimasi dengan mudah sekali ya. Cuman satu baris. Kita tidak perlu bikin coding sendiri untuk melakukan animasinya. Oke, jadi bar kita sudah selesai sih. Ya, sebelum ke materi berikutnya, ya teman-teman mungkin ada yang wondering karena contoh barnya tadi ada yang seperti ini. Nah, ini caranya bikin bagaimana? Sementara itu, bar yang disediakan itu cuma satu biji seperti ini. Oke, sebelumnya saya akan ubah sprite-nya dulu ke bentuk apa namanya sprite yang tadinya tekstur. Ya, apply, kemudian barnya sendiri saya coba pakai yang blue ya misalkan, yang blue, hitam, ganti jadi sprite, apply. Ini saya akan duplicate dulu supaya enggak, sorry, duplicate, saya duplicate supaya enggak ganggu progress bar yang lama. Nah, barnya sekarang kepinginnya, salah, kepinginnya seperti ini. Tapi gambar yang disediakan itu cuma single. Nah, kalau seperti ini berarti saya butuh satu buah image lagi. Ya, saya butuh sebuah image. Ini untuk yang kosong, yang bawah ini yang isi. Ya, yang kosong kalau saya masukkan barnya, nah jadinya kok cuma satu. Ya, dan kalau ini saya stretch kan, waduh, ke stretch nggak karuan itu. Ya, bukan seperti itu. Kalau dibikin field, ya salah juga. Ya, tidak seperti yang kita inginkan. Loh, contohnya di sini
barnya yang abu-abu itu bisa jentrek banyak gitu. Nah, di sini cumannya jadi satu. Nah, mari kita bereksperimen dulu. Ya, si isinya ini eh, saya harus ganti juga image-nya. Sementara saya kosongkan dulu aja. Atau ada yang bar green sih sudah, tapi sama aja nanti ya. Saya kosongkan dulu. Aduh, hmm, saya kasih yang bar green dulu, cuman ini saya matikan sebentar. Ya, ini fill bukan. Simple ya bukan. Slash pasti bukan. Kalau tile. Nah, kalau tile kok bentuknya begini. Ya, dan di sini ada warning. Oke. Background bar. Wrap mode-nya itu jangan claim, tapi diganti repeat. Ya, supaya warning itu menghilang. Cuman teman-teman bisa lihat di sini, kok aneh ya barnya. Oke, naikkan pixel multiplier. Ya, bisa dinaikkan, tapi ukurannya juga tidak pas. Ya, ukurannya tidak pas sekian, berarti ini bukan stretch. Tapi teman-teman dapat idenya ya. Ya, jadi idenya kurang lebih sekarang ganti pakai tile jenisnya, sehingga yang isi ini pun sama. Ya, ini juga diganti jadi tile. Sebentar. Baru oh baru blue loh. Saya ini pakai apa ini tadi ya? Saya lupa sendiri sih. Sebentar. Ini bar green. Ya, ini bar green padahal saya belum ganti dia menjadi ya bisa terdeteksi ternyata. Oke. Mari kita kembalikan aja untuk yang background bar. Ini saya coba kembalikan jadi default lagi. Ya, walaupun frame kosong saya akan error, tapi ternyata di sini terdetek. Ya, jadi kayaknya sih tidak masalah. Oh, cuman isinya jadi seperti itu. Ya, maka ini harusnya diperkecil. Ya, mungkin jadinya sekian dan ukurannya salah yang jelas. Ya, ukurannya salah, perlu dikecilkan. Tapi kalau dikecilkan, ininya salah, multipliernya salah. Jadi ya diatur lagi aja. Ya, cuman kelihatannya jadi agak buruk di bawah sih. Ya, nggak bisa sebagus yang seperti ini. Ya, ini memang harus antara ini harus diedit atau ada sesuatu yang diedit lagi ya. Oke, ini wrap mode-nya disuruh ganti jadi repeat. Untuk saya sudah ganti jadi repeat padahal. Ya, ini sudah diganti jadi repeat. Eh, ya, bukan, ini bukan. Bukan ini ya settingnya. Biarkan. Ya, misalkan saya pakai bentuknya seperti ini ya. Dengan konsep yang sama, ya, ini saya ganti ukurannya. Tapi ini harus sama persis sih. Oke, ini 6. Misalkan saya ganti 6 ya. Multipliernya 6, maka yang ini juga harus 6. Dan ini harus dikecilkan. Ukurannya harus sama persis dengan yang kosong. Nah, triknya sekarang adalah teman-teman harus ngubah width-nya. Dan ini berarti tidak boleh stretch. Ya, yang diubah adalah ukurannya. Seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat di sini agak jelek banget, jadi mungkin saya akan ilustrasikan dengan pixel per unitnya tetap satu aja deh. Ya, tetap satu. Nah, cuman si frame kosongnya ini akan saya perbesar aja. Segini.
Kemudian ini ukurannya saya samakan. Oh, sayangnya nggak numpuk dengan tepat sih. Ya, anggaplah ini numpuknya tepat ya. Anggaplah ini numpuknya tepat. Maka triknya adalah sekarang mainkan width-nya dari yang isi. Nah, ini butuh perhitungan lebih lanjut sih. Ya, teman-teman harus ngitung berapa persen ini. Berapa persen width-nya yang sesuai. Ya, atau kalau mau, kalau misalkan teman-teman pengen tetap menggunakan field, ya ini dibikin aja bar yang seperti ini di Photoshop atau di mana lah. Ya, tinggal detail terus dimasukkan ke sini. Ya, cara yang lebih gampang memang menggunakan field. Ya, ini tinggal main-mainkan fill amount aja. Nah, bayangkan kalau yang tadi ngetile itu adalah fill jenisnya field, ya gampang sekali, tinggal geser-geser pakai fill amount. Oke, itu ya konsepnya progress bar. Silakan nanti bereksperimen dengan berbagai jenis progress bar yang lain. Nah, terakhir kita akan mempelajari yang disebut wall space canvas. Apa ini? Ya, kita akan pelajari bareng di video berikutnya.